Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah Studi Al-Quran Hadis di MTS MA. Saya Yesi Eko Agustina. Di sini saya akan mewakili dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang evaluasi pembelajaran Quran Hadis. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Afifuddin Al-Hadid, Umi Masunatun, dan yang ketiga, Yesi Eko Agustina. Sebelum materi dimulai, agar nantinya kita dapat memahami tentang apa yang presentator sampaikan, marilah kita membuka dengan membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ke materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi pembelajaran. Tentunya teman-teman tidak asing tentang kata evaluasi. Jadi, evaluasi itu dapat diartikan dalam beberapa pendapat. Yang pertama itu dari Omar Malik, bahwa evaluasi itu suatu proses penafsiran terhadap suatu kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan. Sedangkan menurut Edwin Wan, berpendapat bahwa evaluasi itu suatu tindakan atau proses untuk menentukan suatu nilai. Sedangkan pada dasarnya, evaluasi itu memberikan pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Jadi dari beberapa arti evaluasi tersebut, dapat saya tarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Jadi agar penilaian pendidikan itu dapat mencapai sasarannya atau dapat mencapai tujuannya dalam mengevaluasi pola tingkah laku yang dimaksudkan, maka harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama itu, evaluasi harus dilaksanakan secara kontinu. Yang dimaksud kontinu di sini adalah evaluasi itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi pada masa tertentu itu harus dilaksanakan secara terus-menerus bertahap seperti itu. Yang kedua, evaluasi harus dilaksanakan secara komprehensif. Jadi yang dimaksud komprehensif di sini, evaluasi itu harus dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi nggak hanya bagian A, bagian B, nggak hanya seperti itu. Yang ketiga, evaluasi harus dilaksanakan secara objektif. Maksudnya objektif di sini seperti ini. Jadi dalam proses penilaian itu hanya menunjukkan pada aspek-aspek yang dinilai sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi dalam menilai hasil pendidikan, penilaian itu tidak boleh memasukkan faktor-faktor subjektif dalam memberikan nilai kepada siswa. Dengan kata lain, evaluasi dikatakan objektif itu apabila suatu penilaian itu dalam memberikan penilaian itu terhadap suatu objek hanya ada satu implementasi. Yang keempat, dalam melaksanakan evaluasi itu harus menggunakan alat pengukur yang baik. Alat pengukur yang baik itu adalah alat yang memenuhi persyaratannya, seperti alat pengukur yang valid, seperti alat pengukur harus fleksibel, alat pengukur harus memiliki daya pembeda, seperti itu. Jadi alat pengukur itu harus komprehensif, objektif, terstandar, dan praktis. Yang selanjutnya, pendekatan penilaian menurut kurikulum 2013. Jadi menurut kurikulum 2013 itu penilaian yang dilakukan harus menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama itu acuan patokan. Jadi dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada aspek penilaiannya,
maka semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan itu berdasarkan pada suatu indikator hasil belajar. Terus selanjutnya ketuntasan belajar. Jadi ketuntasan belajar itu menurut kurikulum 2013 ditentukan yang pertama untuk KD pada KI 13 dan KI 14 siswa dapat dikatakan belum tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya bila menunjukkan indikator nilai kurang dari 266 dari hasil tes formatif. Seperti itu. Terus selanjutnya metode evaluasi dan penilaian Al-Quran Hadis. Jadi jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis itu ada beberapa. Yang pertama itu penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian penempatan, serta penilaian diagnosa. Untuk penilaian formatif itu yaitu penilaian yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Seperti itu. Yang kedua, penilaian sumatif, yaitu penilaian dilakukan setiap tahunnya, bisa setiap semester, seperti itu. Sedangkan penilaian penempatan itu berfungsi untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat. Yang terakhir, penilaian diagnosa. Penilaian diagnosa itu berfungsi untuk memecahkan suatu masalah atau suatu kesulitan yang dialami belajar siswa. Jadi dalam suatu siswa itu mengalami masalah dan kesulitan belajar itu menggunakan penilaian diagnosa. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.